Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama-sama Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kaswan Susanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudaraku pendengar setia Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus katakan pada pagi hari ini bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita, yang sudah memberkati kehidupan kita. Senang rasanya boleh menjumpai semua sahabat setia Radio Cakrawala dimanapun saudara berada saat ini. Dan pagi ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, saya rindu untuk berbagi berkat firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kehidupan kami selalu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini Engkau mengizinkan kami untuk menikmati kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan Yesus, ada rencana Tuhan yang Tuhan hendak nyatakan di dalam kehidupan kami. Kerinduan kami untuk membaca firman-Mu pagi ini Bapa menjadi bagian penting untuk kami boleh melakukan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita melihat pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Dan yang menjadi ayat perenungan kita terambil di dalam Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sekali lagi. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat ini akan kita renungkan dengan satu judul, yaitu Hidup Meneladani Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang menarik ketika Allah mengerjakan karya penciptaannya yang tercatat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Dan setiap kali Allah menciptakan sesuatu, maka Alkitab menjelaskan pada akhir dari penciptaannya, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi kalau kita perhatikan kemudian pada peristiwa penciptaan di hari ke-6, di mana manusia diciptakan, maka kalimat yang dicatat di dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Apa yang dituliskan tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi kita. Sebagai manusia kita sangat spesial dari ciptaan Tuhan yang lain. Kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 bagian A menjelaskan bahwa manusia diciptakan sesuai
menurut gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya kemudian manusia dikatakan sebagai gambar Allah atau imago Dei. Nah, pada saat Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupanya, maka seringkali juga manusia disebut sebagai mandataris Allah. Artinya, manusia sebagai orang yang menerima atau diberikan mandat dari Allah untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam dunia. Sebagai gambar Allah dan juga mandataris Allah, kita sebagai orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Kehidupan yang dimiliki oleh Yesus Kristus harus kita hidupi, dalam arti kita teladani di dalam kehidupan kita tiap hari, dengan tujuan agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Allah dan kita dapat menjadi alat kesaksian yang hidup bagi orang lain. Dari pembacaan kita pada saat ini, Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20, ada beberapa teladan di dalam Kristus Yesus yang diajarkan kepada kita dan harus kita lakukan. Yang pertama, sebagai orang Kristen, maka kita harus meneladani Yesus dalam hal kita harus hidup selalu saling mengasihi. Hidup selalu saling mengasihi. Ayat 1 bagian B di sana dikatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dalam penekanan tentang hukum kasih, maka selalu yang menjadi rujukan adalah Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39, yang berbicara tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap roh, dan dengan segenap kekuatan. Dan hal ini terimplikasi secara langsung dalam hidup mengasihi sesama manusia. Kutipan ayat ini juga dijelaskan dalam Injil Markus maupun Injil Lukas. Tetapi perhatikan Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, Injil Yohanes tidak pernah mengutip tentang hukum kasih yang dijelaskan dalam ketiga Injil tersebut. Meskipun Injil Yohanes tidak mengutip tentang hukum kasih tersebut, tetapi Yohanes sangat menekankan tentang hakikat kasih dalam kehidupan setiap orang Kristen. Di dalam kitab Injil ada 18 kali istilah yang memunculkan kata kasih di sana. Dan 10 kali digunakan dalam Injil Yohanes. Selanjutnya ada 30 kali penggunaan istilah atau kata mengasihi dalam kitab Injil. Dan sekali lagi 23 kali kata mengasihi digunakan di dalam Injil Yohanes. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, teladan kasih seperti apa yang dimaksudkan dalam Injil Yohanes? Sehingga Yohanes begitu sering mengungkapkan tentang kasih atau mengasihi. Dalam konteks pembacaan kita dijelaskan bahwa Yesus tahu kalau dia akan mati. Dan dia juga tahu kalau salah satu dari muridnya akan mengkhianati dia. Tetapi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan yang demikian Alkitab mencatat bahwa Yesus mengasihi semua murid-muridnya. Dalam hal ini kita belajar dari Yesus Kristus bahwa dia tidak pernah membeda-bedakan murid-muridnya apapun alasannya. Meskipun ada alasan bagi Yesus untuk memilih murid yang dikasihinya. Mengasihi adalah perkataan yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi jujur terlalu sulit untuk kita lakukan. Bukankah seringkali rasa kasih yang kita miliki kepada sesama kita kemudian begitu mudah hilang menjadi suatu kebencian karena ada sesuatu yang kita tidak suka dari orang tersebut?
Bapak Ibu pendengar setia Cakrawala yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merenungkan di hadapan Tuhan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengecewakan hati Tuhan Yesus? Dan kalau kita boleh jujur di hadapan Tuhan, dari banyaknya perbuatan salah yang kita lakukan, masihkah kita layak menerima kasih Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak pernah membenci kita meskipun ada alasan bagi Dia untuk membenci kita. Jika demikian Tuhan Yesus mengasihi kita manusia, apakah dasar kita untuk kemudian membenci sesama kita? Kita perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 di sana dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Selanjutnya di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, di sana dikatakan dengan jelas, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ketika saat ini kita masih memiliki kebencian kepada sesama kita, maka yang dikehendaki oleh Tuhan, selesaikanlah hal tersebut. Berilah pengampunan dan pulihkanlah hubungan baik kita dengan orang-orang yang mungkin mengecewakan kita. Maka di dalamnya kita akan merasakan damai sejahtera di dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, teladan yang Yesus berikan bagi kita adalah bagaimana kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam kerendahan hati. Ayat 4 dan ayat yang kelima mengatakan demikian. Lalu terbangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dalam perenungan kita yang kita lakukan, maka saya menemukan sebuah kesimpulan bahwa satu-satunya pribadi yang begitu rendah hati dan sangat luar biasa dalam dunia ini adalah Yesus Kristus. Kalau kita belajar sejarah, maka ada begitu banyak orang yang memiliki kualitas hidup yang sangat luar biasa. Bahkan banyak di antara mereka menjadi tokoh besar dunia. Sebutlah Mahatma Gandhi, sebutlah Nelson Mandela, bahkan Presiden pertama Indonesia Soekarno, dan masih banyak tokoh lainnya yang menjadi tokoh besar dunia. Tetapi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, siapapun mereka tidak dapat disejajarkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Keyakinan Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sebagai Tuhan, maka Yesus Kristus ada satu posisi yang sangat tinggi dan terhormat. Tetapi fakta Alkitab menjelaskan bahwa dalam posisi yang sangat terhormat dan sangat tinggi, justru Yesus hadir dalam dunia dalam suatu keadaan yang sangat-sangat rendah martabatnya. Yesus lahir dalam tempat yang hina. Yesus harus menyingkir untuk menghindari peristiwa pembunuhan. Yesus harus ditolak di tanah kelahirannya. Yesus harus hidup dengan penuh caci maki, diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan ia bersedia untuk menjadi pelayan bagi murid-muridnya. Dan hal yang paling menyedihkan adalah Yesus mati
dalam kondisi tersalib di kayu salib. Mati yang menjadi cara bagi seorang penjahat. Yesus adalah Tuhan, tapi dalam kondisinya ia harus mati secara menyedihkan. Kesederhanaan dan kerendah hatian Yesus harus kita teladani di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ketika Yesus melepaskan jubahnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Yesus bersedia untuk melayani para murid dan hidup sebagai manusia biasa. Harus kita akui bahwa tidak semua orang Kristen dapat berlaku seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bibit keangkuhan sebagai dosa turunan yang diberikan iblis kepada Adam masih ada dalam diri manusia. Dan ada banyak alasan untuk setiap orang, bahkan orang Kristen sekalipun, menjadi congkak atau tinggi hati. Kepintaran, status sosial, keadaan ekonomi, jabatan dapat menjadi alasan yang kuat bagi setiap orang Kristen untuk tidak dapat hidup dalam kerendah hatian terhadap orang lain. Perlu kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Sangat jelas bahwa ayat ini memuji kehebatan Yesus dalam memberikan satu pengajaran. Lalu, apakah kemudian Yesus menjadi sombong? Dalam konteks selanjutnya dijelaskan bahwa ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dan salah satunya mengalami sakit kusta. Sujud memohon untuk disembuhkan Yesus. Tanpa banyak bertanya, Yesus menjamah orang tersebut dan kemudian orang itu ditahirkan. Pertanyaan yang menjadi introspeksi di dalam diri kita. Masihkah kita perlu menyombongkan diri kita? Adakah alasan bagi kita untuk tidak merendahkan hati kita? Sebagaimana Tuhan Yesus yang bersedia merendahkan hatinya kepada para murid. Biarlah perenungan secara pribadi kita di hadapan Tuhan akan kembali mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, teladan yang Yesus berikan. Di dalam ayat yang ke-11 dan 18 di sana dikatakan, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Teladan yang ketiga yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini harus menerima setiap rancangan Allah Bapa kita. Pada bagian lain dijelaskan bahwa Yesus selalu taat pada kehendak Bapa sampai kematiannya. Filipi pasal 2 ayat ke-8 dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan, ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati disalib. Keadaan hidup yang kita alami sangat mempengaruhi penerimaan kita terhadap otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Konsep berpikir kita yang mengukur dan membatasi kebaikan Allah dengan ukuran berkat-berkat kehidupan seringkali menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Dosa yang kemudian menggagalkan kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Hidup di mana kita mengalami keadaan sulit. Logikanya adalah ketika kita mengenal Allah itu baik, lalu kehidupan kita tidak menjadi baik sebagaimana yang kita doakan, maka tidak ada lagi gunanya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Pemikiran yang demikian adalah logis, bahkan sangat tepat mungkin bagi mereka yang hidup dalam pengajaran
yang menekankan tentang kemakmuran hidup. Tetapi bagi kita yang selalu berorientasi kepada Injil dan pengajaran Tuhan, maka kita harus belajar dari Yesus. Sebagai Tuhan, sebagai Raja, harusnya keistimewaan hidup diberikan kepada Yesus. Ketika ada salah seorang muridnya hendak mengkhianatinya, bisa saja Yesus menyingkirkannya dan mungkin menyuruh murid lain membunuhnya. Tetapi semua tidak dilakukan Tuhan Yesus, karena Dia tahu dan Dia harus selalu taat kepada rencana-rencana Bapa. Meneladani kehidupan Yesus haruslah terus kita lakukan. Meskipun berat, tetapi yakinilah bahwa di balik semua yang kita lakukan akan banyak berkat yang diberikan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan semua saudara pendengar setia Cakrawala yang diberkati Tuhan, marilah kita semua untuk kita dapat menjalani kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Janganlah pernah berhenti untuk belajar tentang Yesus dan meneladani hidup Yesus. Meneladani hidup Yesus di dalam kita saling mengasihi dengan orang-orang di sekitar kita. Meneladani Yesus dalam hal kerendah hatiannya kepada para murid. Dan meneladani Yesus dalam hal Dia mau melakukan atau menerima setiap rencana Bapanya dalam hidupnya. Rencana Tuhan nyata dalam hidup kita. Rencana Tuhan baik dalam hidup kita. Biarlah di dalam segala sesuatu kita mengutamakan Tuhan, kita meneladani Tuhan, karena dengan demikian hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita secara khusus sepanjang hari ini dalam kita melakukan aktivitas kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Dan tetap kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.